Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika. Masih bersama Ibu ya. Oke. Ibu ucapkan selamat datang kembali di pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Jadi di video sebelumnya yang kalian tonton, Ibu sebetulnya sudah membahas apa itu fungsi, kemudian macam-macam fungsi, cara menyatakan fungsi, notasi fungsi dan lain sebagainya. Namun Ibu sengaja di video kali ini ingin membahas ulang tentang fungsi atau pemetaan supaya kalian lebih paham, karena ternyata setelah kemarin kita belajar di kelas ya secara tatap muka, bagi yang kebagian tatap muka bersama Ibu, ternyata belajar relasi dan fungsi itu nggak cukup 2 jam pelajaran gitu ya ternyata gitu. Makanya Ibu pikir akan lebih baik kalau misalnya kita belajar fungsi atau pemetaan ini satu kali lagi gitu ya, satu video lagi, yaitu di sini video ini. Jadi akan mengulang sedikit materi tentang fungsi dan pemetaan, fungsi atau pemetaan. Nah, yang kemarin belum sempat dibahas atau belum sempat diperdalam adalah menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan dari 2 buah himpunan atau dari 2 kelompok. Jadi kalau misalnya kita memiliki 2 himpunan nih, himpunan A dan himpunan B, di mana masing-masing himpunan itu kan punya anggotanya masing-masing dengan jumlah masing-masing gitu ya. Nah, kita sebetulnya bisa menghitung banyaknya fungsi baik dari A ke B ataupun dari B ke A. Nah, contohnya gini, misalkan anggota A memiliki kelompok A memiliki anggota 1, 2, 3, kemudian B anggotanya A dan B. Maka hitunglah banyaknya kemungkinan fungsi dari A ke B. Nah, jika kamu dikasih soal seperti ini, kemungkinan kamu cara menjawabnya adalah dengan menggambar satu persatu kemungkinan yang memang mungkin akan terjadi. Contoh, misal gambar yang pertama pasti kamu akan menggambar seperti ini. Misal nih ya, ini kan fungsi ya. 1 pasangannya ke A, kemudian 2 pasangannya ke A, 3 pasangannya ke B. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemudian kamu akan menggambar lagi nih fungsi yang kedua seperti ini. Ini masih fungsi juga kan, tapi pasangannya berbeda. Yang kedua nih, gambar kedua. Kemudian gambar yang ketiga seperti ini. Masih fungsi juga, tapi pasangannya berbeda. Keempat, kamu gambar lagi akan seperti ini. Kemudian kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan selanjutnya jika memang masih memungkinkan ada gambar lagi dari kedelapan fungsi ini. Ya, nah untuk soal yang ini itu jawabannya hanya ada 8. Kamu mau otak-atik gimana pun juga kamu nggak akan nemu fungsi yang berbeda selain dari 8 gambar ini. Maka jawaban dari pertanyaan yang pertama, kemungkinan fungsi dari A ke B adalah 8. Jadi jawabannya ada 8. Nah, ini kan anggotanya baru segini ya, maksudnya anggota A cuma 3 orang, anggota B juga cuma 2 orang. Jadi masih terhitung sedikit. Gimana kalau misalnya tiba-tiba kamu dikasih soal sama ibu yang anggotanya misal anggota A ada 6 orang, anggota B ada 7 orang. Dan kamu disuruh menghitung berapa kemungkinan dari fungsi ke A. Apakah dari fungsi A ke B gitu. Apakah kamu akan menggambar sebanyak-banyaknya di buku catatan kamu? Bisa aja sih, tapi lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi kalau misalnya ada gambar yang terlewat, kamu merasa bahwa kamu sudah menggambar semua fungsinya, tapi ternyata ada yang kelewat gitu ya. Jadi cara manual seperti ini
itu sebetulnya boleh tapi sangat riskan. Sangat riskan kenapa? Karena satu, waktunya lama, kemudian yang kedua, kamu akan dihadapkan pada satu kondisi di mana kamu mungkin akan melupakan 1, 2, atau 3 gambar gitu ya. Kamu mau menghitung misal cuma sampai 5 aja padahal ada 8. Atau kamu cuma menghitung 10 gambar aja misal padahal harusnya ada 16 gitu ya. Jadi cara manual seperti ini sudah jangan dipakai ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, soal kemungkinan fungsi seperti ini. Nah, lalu gimana caranya untuk menghitung fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Nah, ini ada cara untuk menghitungnya. Jika himpunan A anggotanya kita sebagai A, kemudian anggota himpunan B itu sebanyak B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Jadi dibalik ya. Kalau dari A ke B, maka jawabannya adalah B pangkat A. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A itu berarti kebalikannya juga. A dipangkatkan dengan B. Jadi anggota A dipangkatkan dengan anggota B. Nah, contohnya seperti apa? Nih. Ibu punya contoh berapa banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut dari himpunan. Ini himpunan yang pertama. Ini soal yang kita gambar pertama tadi ya di slide sebelumnya. Himpunan A itu 1, 2, 3, kemudian himpunan B, A, B. Nah, kita hitung dulu nih, anggota A ada berapa? Anggota A itu ada 3, kemudian anggota B itu ada 2. Maka banyak pemetaan dari A ke B, ini pertanyaannya dari A ke B semua ya. Jadi dari A ke B adalah 2 pangkat 3. Jadi anggota B dipangkatkan dengan anggota A. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Jawabannya ada 8 nih. 8 sesuaikan dengan gambar yang tadi. Jadi lebih cepat dan lebih akurat. Ya, jadi cara ini tuh lebih cepat dan lebih akurat. Hasilnya tetap sama 8. Sama seperti kamu tadi menggambar di awal. Kemudian contoh yang kedua, himpunan P anggotanya 1 dan 2. Kemudian anggota Q, A, B, dan C. Banyaknya pemetaan dari P ke Q. Maka kamu hitung dulu anggota P ada 2, anggota Q ada 3. Banyak pemetaannya berarti tinggal 3 dipangkatkan 2. 3 kali 3 sama dengan 9. Yang ini sama, himpunan A, I, U, E, O, kemudian B-nya 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti NA-nya, anggota A-nya ada 5, anggota B-nya ada 3. Banyaknya pemetaan tinggal dipangkatkan, 3 pangkat 5. Kaliin aja, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 243. Nah, begitupun juga dengan soal yang terakhir. Himpunan S itu kucing, kemudian himpunan T itu S. Hitung anggotanya dulu. Himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota, kemudian himpunan T ada 2 anggota. Maka banyaknya pemetaan dari S ke T, ya kamu tinggal pangkatkan 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 64. Jadi mau banyak pun anggotanya, kamu cukup tinggal menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini selama kamu benar menghitungnya, gak kebalik mana yang harus dipangkatkannya, jawaban kamu pasti benar. Ya, tapi hitungannya juga harus benar. Dibandingkan kamu harus mencari jawaban dengan cara manual seperti slide kita yang sebelumnya digambar. Boleh, sebetulnya boleh, tapi lama. Ya, nah ini adalah cara untuk menghitung banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua buah himpunan. Jangan kebalik ya. Ini ya ibu yang kasih tanda merah. Ini jangan sampai kebalik.
Kemudian kita masuk ke notasi fungsi dan rumus fungsi. Nah, ternyata bab ini ada aljabarnya juga ya. Tapi sebetulnya gampang kok ya. Kita coba lihat deh. Sebuah fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil biasanya. Namanya F, G, H, apa boleh ya, alfabet apapun boleh. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini. Ya, berarti fungsi F memetakan X ke Y, atau Y adalah fungsi dari X. Maka rumus fungsinya dapat ditulis Y sama dengan Fx. Atau ada juga yang nulis Fx sama dengan Y, sebetulnya sama ya. Nah, terus gimana kalau misalnya dalam bentuk soal? Kayak gini, contoh yang pertama. Jika Fx sama dengan X ditambah 5, tentukanlah F4. Jawabannya seperti ini. Ini tuh apa coba? Perhatikan, ini tuh substitusi. Karena X-nya diganti dengan 4 nih. Ini kan tadinya Fx ya, kemudian jadi F4, berarti si posisi X ini digantikan 4. Makanya di sini tinggal kamu substitusikan, ganti si X-nya dengan angka 4. Maka F4 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi tinggal substitusi aja. Contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua, jika Fx sama dengan 4x min 1, tentukanlah nilai fungsi f untuk x sama dengan min 5, min 3, min 1. Jawabannya, kita tahu Fx itu adalah 4x min 1. Tentukanlah nilai fungsi f jika x-nya negatif 5. Berarti tinggal tulis f negatif 5. Maka x-nya ganti dengan negatif 5. Substitusi berarti 4 kali negatif 5 dikurang 1. 4 kali negatif 5, negatif 20. Negatif 20 dikurang 1, berarti negatif 21. Kemudian X-nya negatif 3, berarti ganti substitusi si X ini dengan negatif 3, berarti 4 kali negatif 3, negatif 12 dikurang 1, berarti negatif 13. Dan yang terakhir adalah F negatif 1, maka 4 kali negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 5. Jadi ini tuh substitusi. Kamu tinggal mengganti sesuai soalnya gitu ya. Fx-nya tadinya seperti apa, misal rumusnya ini. Kemudian jika x-nya diganti dengan angka yang lain, berarti ya tinggal disubstitusi ke rumus fungsinya. Kayak gini ya. Jadi ini notasi fungsi, ada notasi dan rumus fungsi itu seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua yang lebih panjang ini seperti ini. Sebetulnya sama aja ya, tapi satu soal terdiri dari 4 pertanyaan. Misal, diketahui fungsi f x 2x tambah 1 dengan daerah asal fungsi x di mana x lebih besar sama dengan 1 dan x kurang dari 5 dan x adalah bilangan real. Tentukan jawab pertanyaan yang pertama rumus fungsinya, kemudian daerah asal fungsi atau domainnya, kemudian yang ketiga daerah hasil fungsi atau range. Nah, dan D, ini maaf ya, ini salah soal. Ini maksudnya jika Fx sama dengan 19, ini bukan 22 ya. Tapi jika Fx sama dengan 19, maka berapakah nilai X-nya? Nah, kita jawab yang pertama dulu. Rumus fungsi itu nulisnya harus kayak gini. Fx sama dengan Y. Nah, Fx sama dengan 2x sama 1. Ini dari sini ya. Kamu tinggal ubah aja bentuk ini, yang tadinya ada tanda panahnya kayak gini, jadi berbentuk seperti ini. Ini tinggal tulis ulang, tapi bentuknya diubah jadi kayak gini. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian daerah asal domain. Di sini udah dikasih tahu ya, daerah asal fungsinya itu ini. Nih. Cuman kalau ini berupa notasi. Nah, kalau misalnya kamu disuruh menentukan daerah asal dari notasi, berarti harus diurutkan anggotanya berapa. Nah, di sini udah jelas ya, X-nya itu lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil
dari 5. Berarti sudah mulai dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa 1 diajak? Karena ada sama dengannya, maka angka 1-nya diajak. Kenapa 5 nggak diajak? Karena tidak ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya berarti sampai angka yang sebelum angka 5. Jadi angka daerah domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian daerah hasil range. Gimana caranya? Pakai cara yang tadi substitusi. Kamu tulis dulu rumusnya. Kayak gini, berarti fx sama dengan 2x tambah 1. Untuk x sama dengan 1, berarti f1. Maka tinggal substitusi si x ini dengan angka 1. Jadi sama dengan 2 kali 1 ditambah 1, sama dengan 3. Kemudian x-nya 2, tinggal substitusi. Si 2 ini ke sini, ke x. Jadi 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Jika x-nya 3, berarti F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Dan jika X-nya 4, maka F4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, inilah yang dinamakan dengan daerah hasil yang mana? Yang ini hasilnya. 3, 5, 7, 9. Kalau misalnya kamu mau gambar, dia bentuknya kayak gini. Nah, ini kan daerah asalnya ya. 1, 2, 3, 4. 1 kalau dimasukin ke rumus hasilnya jadi 3. Maka 1 pasangannya 3. Kemudian 2 hasilnya itu 5. Maka 2 pasangannya 5. Kemudian 3 pasangannya 7. 4 pasangannya 9. Kalau digambar gini jelas ya. Berarti ini domain atau daerah asal. Yang ini adalah range-nya. Ya, range-nya. Jadi range-nya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang soal yang terakhir adalah jika fx sama dengan 19. Kembali ya. Ini ibu salah belum keedit. Jadi ini harusnya 19. Jika fx sama dengan 19, maka x-nya berapa? Ya tinggal substitusi tadi. Fx itu apa? Fx itu 2x tambah 1, maka 2x tambah 1 sama dengan 19. 2x sama dengan 19 kurang 1, 2x sama dengan 18, x sama dengan 9. Jadi diketahuilah x-nya 9. Coba kamu buktikan. Kalau misalnya x-nya 9, masukin ke sini. 2 kali 9, 18. 18 tambah 1, 19. Hasilnya sama. Jadi ini contoh soal fungsi yang berupa rumus dan notasi fungsi ya. Jadi kamu tinggal substitusi aja. Biasanya daerah domain itu dikasih tahu seperti ini. Daerah hasil atau range itu kamu coba hitung seperti ini dengan cara substitusi. Nah, jadi ini ya fungsi secara lebih tambahan untuk materi fungsi dari video yang sebelumnya sebetulnya sama aja, cuman ibu ulang lagi gitu ya. Oke, mungkin pertemuan ini cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Silahkan dicatat yang penting-pentingnya di buku catatan kalian supaya kalian ingat ya. Biasanya kalau misalnya udah nulis tuh ada ingatnya sedikit-sedikit daripada cuma nonton aja mungkin akan lupa, tapi kalau misalnya dicatat itu akan menambah kalian ingat. Terus kalau misalnya kalian lupa juga kalian tinggal buka aja catatannya gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.